Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pemasaran dalam bisnis. Pertama akan dibacakan oleh Indah. Mana nih? Konsep pemasaran. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing Manajemen Analisis Planning dan Kontrol, pemasaran adalah satu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu kelompok lainnya. Ada 5 konsep yang berkembang, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep sosial. Strategi pemasaran. Pemasaran adalah keputusan yang diambil dalam perusahaan untuk menentukan sasaran ke depan menghasilkan adalah itu bauran pemasaran tersebut. Bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Riset pemasaran dalam bisnis. Riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberi masukan kepada owner atau manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan hal mana yang perlu diperbaiki atau ditambahkan bahkan dikurangi dalam suatu strategi pemasaran. Langkah dalam riset pemasaran terdiri dari 1. Merumuskan masalah, 2. Menentukan desain riset, 3. Merencanakan mode pengumpulan data, 4. Mengambil sampel dan mengumpulkan data, 5. Melakukan analisa dan interpretasi data, 6. Menyusun laporan riset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penyederhanaan suatu proses yang mana perusahaan membagi pasar potensial yang besar menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang mempunyai perbedaan opini dan kebutuhan, sehingga keberadaan perusahaan untuk membantu strategi pemasaran yang akan menarik kebutuhan dari segmen-segmen khususnya. Tahapan melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, mengidentifikasi variabel dan kategori kunci dalam segmentasi. 2. Menyusun matriks segmentasi. 3. Menganalisa daya tarik tiap segmentasi. 4. Mengidentifikasi faktor kunci kesuksesan masing-masing segmen. Yang kelima, menganalisis daya tarik ruang lingkup segmen yang sempit dan luas. Siklus perputaran produk. Siklus perputaran produk yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup produk ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk dimulai dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan berakhir pada tahap kemunduran. Kemasan produk. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting perannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Ada 3 alasan utama untuk melakukan pembungkusan, yaitu 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 2. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran yang melaksanakan strategi pemasaran. Pelaksanaan strategi pemasaran melibatkan 2 tahap. Pertama, tahap pendahuluan. Ketika wirausaha memperkenalkan produksi baru, wirausaha harus yang pertama menganalisis situasi pasar sekarang dan masa depan. Yang kedua, sesuai dengan produk ke pasar. Yang ketiga, mengevaluasi sumber daya yang dimiliki wirausaha.
Tahap pertumbuhan. Setelah wirausaha mulai tumbuh, wirausaha dapat mengadopsi salah satu dari 3 strategi yang umumnya dapat dilakukan. Yang pertama, memperluas produk mencapai wilayah konsumen yang memiliki level atau karakteristik berbeda. Yang kedua, meningkatkan penetrasi di pasar sasaran yang ada dan pasar yang dikuasai saat ini. Yang ketiga, tidak membuat inovasi pemasaran, tapi cobalah sebaliknya untuk menahan pangsa pasar yang ada dan hadir dengan desain produk dan inovasi manufaktur yang baru. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.